Tol, Sama bos. Spesies apa itu? Sejenis itulah. Kalau dipijitin kayaknya sanggup bos. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur tilas dimanapun kalian berada. Eksplorasi di Watu Penguncen pada hari ketiga benar-benar banyak dibumbui oleh hal yang tak terduga terjadi di sana. Seperti munculnya suara harimau yang meneror kita, tim didorong ke jurang, Sandung hilang, dan sampai akhirnya kita menemukan Batu Penguncen. Batu yang menjadi sejarah panggilan nama tempat itu. Untuk mengawali eksplor pada malam hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa, tentunya untuk keselamatan kita, kelancaran misi, dan semoga kita pulang dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilakan. Tilas, tilik, alas. Karena 2 hari terakhir kita eksplor di Watu Penguncen itu kita hanya dibuat kocar kacir, kelimpungan tidak jelas oleh makhluk di sana. Akhirnya saya membuat strategi yang berbeda dari hari kemarin. Kalau kemarin kan kita nginep di gubuk, sedangkan posisi gubuknya itu kan di dalam Watu Penguncen. Itu saya pikir terlalu beresiko. Kita kalau mau kegiatan juga susah, misalnya kayak kemarin mau buang air kecil, air besar itu kita itu terhambat karena itu. Setiap kali kita keluar gubuk pasti dihadang gitulah. Jadi untuk malam hari ini kita bikin tenda di dekat Watu Penguncen tapi masih di luar lokasinya. Nah, Watu Penguncen kan ada batasnya nanti. Nah, kita di luar batas itu. Jadi kalau misalnya kita mau kegiatan yang sifatnya urgent itu bisa dilakukan. Nah, kemudian mau masak, mau apa, kita bisa bebas. Mas mau kemana gitu, Mau kemana juga bebas. Ngambil air atau apa gitu. Iya. Nanti kalau misi kita sudah mulai jalan, kita masuk. Nah, apapun yang terjadi di dalam, misalnya sifatnya urgent, berbahaya, kalau mencar atau apapun itu, pulangnya ke tenda aja. Jangan ke gubuk. Boleh ke gubuk kalau misalnya hanya ada satu kemungkinan ke gubuk doang, tapi kalau misalnya kemungkinan bisa ke tenda ya ke tenda. Soalnya kalau masuk ke gubuk nanti belum tentu kita bisa jemput gitu loh. Ya mas. Bisa jadi malah nanti yang ke gubuk itu bermalam di situ sendirian. Saya yakin setelah kejadian kemarin pasti rombongan mereka akan lebih menguatkan patrolinya gitu loh. Terornya pasti bakalan lebih banyak. Soalnya satu makhluk kemarin kan dibawa sama kita. Ya, pasti nyariin gitu. Kita pokoknya diincar pasti. Makanya kita cari aman di luar saja. Begitu ya Mas Sandung, paham ya? Pokoknya kalau nanti kita udah masuk ke dalam, kok ada apa-apa yang kita harus pulangnya ke tenda. Jangan ke gubuk. Tapi kalau misalnya hanya ada satu kemungkinan ke gubuk saja nih bisanya, ya udah ke situ. Gitu ya. Kita gas lagi jalan biar nggak ada miskomunikasi. Jadi saya briefing di awal dulu ini. Siap. Rada lupa aku nih pakai tenda yang ini. Itu ditarikin ini Mas.
nyalain itu. Geser dikit ya. Nah. Cukup. Ada tunggaknya soalnya di sini. Baiklah, sedulur tilas, untuk kali ini kita sudah tentukan lokasi campingnya di sini. Sedangkan posisi waktu penguncian itu ada di depan kita persis. Itu ada apa namanya? Patoknya. Boleh pinjam Mas Andung? Nah, ini pohon singkong waktu penguncian ini, perkebunan warganya. Jadi kita tinggal nyebrang nanti. Nah, ini dia. Ini daerah aman, kalau ini daerah waktu penguncian. Nah, itu tanaman-tanaman padinya di sebelah sana ya. Pinjam senternya, Mas Abdul. Nah, tuh di sebelah sana. Hanya berbatas bambu saja. Ini memang serius di sini teman-teman. Sampai dibatasi karena buat patokan gitu para petani. 15 menit setelah kita membuat tenda, kita sedang mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba Sandung berlari. Mas, ada macan, ada macan. Nah, rupa-rupanya dia tidak melihat tapi mendengar adanya suara macan. Akhirnya kita bertiga putuskan untuk langsung masuk ke tenda. Tapi ini yakin ini macan. Yakin Mas, ini macan, macan yang hitam ini. Soalnya Maksudnya macan kumbang. iya itu, Bukan macan loreng. bukan. Soalnya itu Kamu so tau banget dong. serius, aku pernah sering lihat di situ Mas, di hutan pucung. Dan pucung. Suaranya kayak gini. Soalnya gini Mas. Kamu lihat macan kumbang di hutan pucung? Kuda Jaya kan? Udah saya iya bener. Ini di pucungan itu. Suaranya kayak gini. Soalnya gini. Malah pernah ngadep-adepan itu. Kamu pernah tatap-tatapan? Berpapasan gini. Nah, terus ini kita mau di tenda aja apa Ini keluar? bagusnya kita di tenda apa keluar kalau kayak gini? Ya aja Mas. Di tenda aja. Kalau di luar berbahaya. Tapi nggak kedetek nih kita di dalam tenda kayak gini. Ya kedetek tapi kan aman Mas. Ada tenda. Aman. Ada penghalang Ada pandangannya ya. Beneran aman. Aman kalau di tenda. Tapi gini, kalau misalnya kita keluar ketemu lagi tuh, kamu tahu nggak caranya buat biar dia nggak nerekam kita gitu? Tergantung macannya. Kalau macannya mungkur nggak Membelakangi kita. membelakangi kita, itu berbahaya. Jadi macan itu, kata orang dahulu itu, kalau macan mungkur bisa balik gitu, Tiba-tiba menerkam gitu. Parkir gitu. Kalau berpapasan malah enggak. Berpapasan enggak? Terus kalau kita berpapasan gini kan kaget terus lari, bahaya nggak? Jangan lari, Oh, jangan lari. kita diam di situ sampai macannya itu pergi sendiri. Enggak sampai macannya pergi gitu. Apa sampai macannya nelen terus ngabisin kita? Enggak. Oh, Kalau macannya berpapasannya gini, saya pernah dulu berpapasannya gini tapi saya diam, nggak gerak nggak apa, pergi sendiri ya macannya. matung gitu. Matung. Aduh, ini kita nggak tahu sampai kapan macannya pergi gitu loh. Bisa-bisa nih suaranya nggak ada tapi dia masih di luar kan kita nggak tahu. Iya. Kalau sama api takut nggak? Api? Kalau sama api ya. Sama api takut. Bikin obor aja Mas. Oh, kalau sama api takut sih ya gampang. Bikin api unggun lah ya minimal ya. Kamu lupa ada saya Pak? Oh ya bos. Oh iya. Aduh, saking paniknya jadi nggak ingat ada bos Koro. Nah, gimana ini bos sekarang? Bos kan singa nih, bos kan tahu cara ngadepin. Saya kasih anjing bukan si hewan anjing. Iya kan siapa tuh sama, spesiesnya kan sama bos. Spesies apa itu? Sejenis itulah. Wow. Gimana sih bos? Ini makhluk yang kemarin bos. Saya masih hafal pakaiannya. Ini Abdul mana sama Sandung? Ntar dulu, ini fokus ini dulu. Kita usir dia dulu.
Kamu beraninya keluar dari wilayah Watu Penguncen. Kamu mau apa di sini? Hah? Ini bukan tempatmu, bajingan. Kemarin kau menyiksa anak buahku. Tol, pecundang kau di sini. Kau sampai keluar dari Watu Penguncen. Itu kebodohan. Karena di sini bukan tempatmu. Kami di sini bisa menyerangmu. Itu fokus ke Abdul sama Sandung dulu. Lari ke sini ngapain coba? Tenang dulu, Cil, sabar, Cil. Melek jalan. Ini sampingmu curang loh, lihat loh. Itu Abdul kok. Kamu lihat dulu keadaannya, takutnya kamu celaka loh. Saya perhatiin malah nggak terima kamu. Oh iya. Tuh, curang nanti. Mau kamu kepleset ini kan lu nyok. Tul, Dung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dung, tadi kenapa lari loh? Allahu Akbar. Saya kaget, belum sempat saya refleks. Tiba-tiba tangan dia itu langsung menjulur dan mendorong saya. Akhirnya saya terpleset ke jurang, terguling beberapa kali, sampai akhirnya saya hilang kesadaran. Kameranya Mas Yuan. Astagfirullahaladzim. Tapi orangnya kemana? Mas! Mas Yuan! Duh. Mana lagi ya, Mas Yuan! Tadi di dekat kamera ada jurang. Tahu apa jangan-jangan? Loh, sebelah sini ada jurang loh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Di sana ada lampu. Jangan-jangan Mas Yohan. Astagfirullahaladzim. Mas! Allahu Akbar. Mas Yohan! Nggak salah lagi ini Malur. Allahu Akbar. Bisa sampai sana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini batu semua lagi. Mas! Mau nggak salah lagi? Ya Allah, Mas! Mas, bangun Mas! 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 Oh, Mas, duduk Mas. Allahu Akbar. Mas. Kameranya bisa ditinggal di sana tuh gimana, Mas? Mas nggak jatuh kan? Hah? Kelempar? Astagfirullahaladzim. Siapa yang lempar, Mas? Hah? Jadi kan tadi saya lihat kamu tuh sama Sandung itu lari loh. Terus gimana? Saya kejar, saya datengin, saya tepuk punggungnya, kirain Sandung. Itu dia nengok, ternyata mukanya bukan Sandung, itu perwujudan. Terus dia dorong saya loh. Astagfirullahaladzim. Gini Mas, saya sama Sandung juga terpisah Mas. Sandung mana, berarti sekarang nggak sama kamu? Saya nggak tahu Mas, saya coba putar balik tadi, Mas Sandungnya udah nggak ada. Terus saya coba cari Mas Yohan, malah saya nemunya kamera doang loh. Tapi nggak apa-apa ini Mas, ini tinggi banget dulu dari sana tuh. Astagfirullahaladzim.
Ada saya. Tapi panik bos, di bawah situ tuh banyak batunya bos. Cari Sandung cepat. Mereka benar-benar mengarahkan banyak pasukan ini. Astagfirullahaladzim, ya udah dulu. Tuh. Beneran aman gak mas? Apa istirahat dulu mas? Hah? Aduh mas, pulang aja dulu mas lah. Ini mas ini bahaya pada jatuh dari jurang kayak gitu, mbok. Ada tulang yang patah kan nggak tahu mas. Aduh dulu. Ya pasti sakit lah, orang batunya gede-gede kayak gitu. Jurang juga tinggi. Pulang aja mas ya. Sandungnya belum ketemu Sandung. Aduh, Kita pulang Sandung ketemu gimana nanti? gini aja pulang dulu terus kita cari bantuan buat nyari Sandung. Kalau perlu telepon tim SAR lah, ya. Mungkin nih macan loh mas juga. Kita nggak tahu Sandung itu masih selamat atau enggak. Ini itu bukan macan, bukan lah, itu akal-akalan mereka itu. Maksudnya akal-akalan mereka, suara-suara macan gitu mas. Iya pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Buat nakut-nakutin biar kita pulang. Iya mereka itu tahu kalau kita nggak takut sama perwujudan-perwujudan mereka. Akhirnya mereka itu cari alternatif bagaimana caranya kita takut. Ya caranya bikin suara yang mirip hewan kayak gitu. Gitu. Astagfirullahaladzim, tuh kan mas suaranya bok. Astagfirullahaladzim. Gimana nih mas? Oke, tenang dulu, tenang. Kamu coba cek sekitar, nggak ada macan, nggak ada soksi. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Masih sanggup dan Aduh. Kalau dipijitin kayaknya sanggup bos. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Siapa kamu? Mas. Itu bos. Aduh, Bajingan, bajingan. aduh. Bos jangan maksain bos, kasihan tubuhnya Mas Yon bos. Kamu mau apa? Hah? Kamu wujudnya mau gesang kayak silit wajah juga saya tidak takut. Temanmu yang mana? Yang kemarin. Temanmu yang kemarin masih sama saya, dia aman. Tenang saja. Saya mau balikin dia, asalkan kalian mau berbicara tentang apa sebenarnya di balik Watu Penguncian ini. Sampai kalian tega mengusik para warga yang sedang bertani di situ. Kau pikir kau siapa? Saya enak hati kamu menakut-nakuti orang seperti itu. Tol. Gimana bos? Buka. Siap bos, siap. Kami akan kembalikan dia sekarang. Kita salaman dulu. Sebagai bentuk perdamaian. Baiklah. Temanmu akan saya kembalikan. Dan saya juga tidak akan kesini lagi. Tapi untuk keafdolannya kita salaman dulu. Hati-hati bos. Astagfirullahaladzim. Pantaslah orang-orang yang bertani pada takut wujudmu seperti ini. Kayak orang kesiram gula.
Guys, dulur, kita udah kunci dia di dalam raganya Mas Abdul. Dia tidak akan bisa keluar sampai kita yang mengeluarkan. Maju sini. Siapa sebenarnya kalian? Penjaga tempat ini. Semua dari kalian menjawab seperti itu. Tidak ada jawaban lain atau bagaimana? Menjaga apa? Untuk apa? Dan kenapa kalian merusui manusia yang bertani di sini? Kalian tidak perlu tahu. Ya saya perlu tahu, kan saya juga manusia. Kau hanya perlu menjawab pertanyaan saya, nanti kamu akan saya lepaskan bersama satu temanmu itu. Karena kalian itu manusia, jadi kalian tidak perlu tahu. Karena saya manusia, akhirnya saya tidak boleh tahu. Hmm. Ya kenapa? Emang manusia kenapa kalau tahu? Semua manusia akan berbahaya jika mengetahuinya. Jadi jangan lupakan, saat ini kita ada di luar Watu Penguncen. Jadi akan saya keluarkan kecoa dari mulutmu. Apa ini? Itu belum seberapa. Apa yang kau lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memelihara seekor ular di dalam telinga kananmu. Dan juga 2 ekor kelabang di telinga kirimu. Kau bisa melakukan ini? Dan saya sedikit memberi arang di sekitar tubuhmu. Kemudian ada 1 ekor gajah di atas punggungmu. Berat, berat sekali. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berhenti mengeluarkan panas dari raganya si Abdul. Dia sampai berasap seperti itu. Ini berat sekali. Berat sekali. Hilangkan gajahnya. Ilmu apa yang kau gunakan? Ilmu apa yang kau gunakan? Itu belum seberapa. Makanya kau keluar dari Watu Penguncen agar tahu dunia luar. Dan parahnya lagi, ternyata di ujung jarimu berubah menjadi seperti kontol semua. Kau melihatnya? Apa ini? Akan tumbuh tulang di setiap pori-pori kulitmu itu. Sakit. 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 Hentikan ini. Jawab pertanyaanku. Hentikan. Hentikan terlebih dahulu. Saya akan menjawab tantanganmu itu dengan satu catatan. Apa itu? Kau jawab pertanyaanku. Ini jangan dulu ini. Kau sangar di sana.
Tapi setelah keluar, menyedihkan. Kesalahan fatal kau keluar dari sana. Karena yang kau hadapi ini Singogoro. Apa kau mengganggu penjagaan kami? Apa yang kau jaga? Hanya seonggok batu. Seonggok batu. Demi seonggok batu, kamu rela mengusir manusia yang dia sedang menafkahi keluarganya. Seonggok batu apa itu? Apakah itu berlian? Apakah itu mutiara? Apakah itu batu emas? Jawab anjing. Kami menyebutnya batu iblis. Batu iblis. Kamu menjaga iblis rupanya. Kamu pengikut iblis rupanya. Menjaga batu itu agar tidak terkena semua bagian dari manusia. Lah memang kenapa kalau batu itu tersentuh manusia? Bukan hanya menyentuh. Setiap yang keluar dari manusia dan menyentuh batu itu akan berbahaya. Sebentar. Setiap yang keluar dari manusia ketika menyentuh batu itu akan berbahaya. Ya, bahkan menyentuhnya pun sama. Apa? Bahkan jika manusia menyentuh batu itu, sama saja berbahaya. Menyentuh bahaya, segala sesuatu yang keluar berarti tai ini. Ya. Air mata, kumbel, ludah, air kencing, keringat, terus pecu. Ketika menyentuh batu itu berbahaya. Berbahayanya itu seperti apa? Di dalam batu itu ada Raja Iblis. Raja Iblis di dalam batu itu. Terus, jikalau ada manusia yang menyentuh ataupun membuang kotoran pada batu itu, maka manusia itu akan menjadi wadah iblis itu. Di dalam batu itu ada iblis. Ya, ketika tersentuh sesuatu dari manusia, maka manusia itu akan menjadi wadah iblis. Bagaimana bisa seperti itu? Intinya kau menjaga batu itu agar apa? Agar manusia menyentuh, apa agar manusia tidak menyentuh? Agar tidak menyentuh. Berarti kau tidak ingin iblis itu keluar dari batu itu. Nah terus kenapa harus menakut-nakuti manusia? Karena malam batu itu akan muncul, sedangkan siang batu itu akan menghilang lagi. Sebentar bos, gantian bos. Saya balik kameranya dulu ya sedulur. Sebentar, tadi kau bilang bahwasanya batu itu keluar jika malam hari. Malam hari. Kalau siang berarti dia tidak ada. Dia akan menghilang lagi. Dia akan masuk ke dalam tanah lagi. Kenapa kalau malam keluar terus? Karena di waktu malam batu itu akan tertarik oleh gravitasi bulan. Oh, kalau malam si batu itu tertarik ke angkat kayak terkena gravitasi bulan. Berarti kayak pasang surut dan pasang naik air laut gitu. Benar sekali. Nah, terus kalau manusia itu menyentuh, bahayanya itu di mana? Kalau jadi wadah, bahayanya gimana? Sangat berbahaya. Jika manusia itu menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang tidak benar. Dan dia jadi rakyat. Akan membuat keonaran. Kamu tahu batu itu ada iblisnya itu dari siapa? Apakah kamu melihat sendiri iblis itu masuk ke dalam batu? Kami menjaganya secara turun-temurun. Berarti kamu tidak pernah melihat iblis itu? Tidak pernah sama sekali. Nah, kamu menjaga itu atas keinginanmu sendiri
atau atas perintah dari rajamu atau siapamu? Saya katakan sekali lagi, turun-temurun. Keluargamu berarti. Ya, Semua warga di Watu Penguncen itu anak-anaknya selalu diajarkan untuk menjaga batu itu agar tidak tersentuh manusia. ya. Tapi gelagatnya kamu bukan jin Islam. Bukan. Kamu tidak punya agama. Kamu mau nggak masuk Islam dulu? Apa itu? Agama. Makanya kamu tuh keluar ke tempat lain, mencari informasi, mencari ilmu. Kalau kamu hanya sekedar menjaga batu seperti itu, ya nanti kamu akan kudet. Tidak tahu kemajuan. Saya tahu kalau kamu ini katakan jujur, menjaga batu itu memang penting. Tapi seandainya kamu keluar bertemu dengan makhluk lain, kamu akan belajar bagaimana caranya menangani batu itu dengan cara yang lebih baik. Selain menjaganya dengan cara menjauhkan manusia dari tempat ini. Mengerti? Kamu tuh terlalu... Apakah Islam itu benar? Insya Allah. Dan saya yakinnya. Islam adalah kebenaran. Rahmatan lil alamin. Lantas apa yang akan terjadi jika aku jadi Islam? Tentunya kamu akan menjadi lebih tenang. Kamu nanti akan sholat. Sembahyangnya orang Islam itu namanya sholat. Setelah sholat kamu akan menemukan cahaya yang terang. Benarkah seperti itu? Benar. Kalau tidak percaya dicoba aja. Apakah kamu Islam? Saya Islam. Saya maniak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bacaan apa itu? Apa yang kau rasakan setelah mendengar itu? Terdengar nyaman. Nyaman. Kami memeluknya setiap saat. Apakah aku bisa memilikinya? Siapapun di muka bumi ini berhak memiliki Islam. Bahkan kalau memang dunia ini hampir akhir zaman, Islam itu akan menguasai seluruh dunia. Apakah Islam memiliki pemimpin? Pemimpin dalam hal apa ini? Kalau panutan ada, itu namanya nabi atau rasul. Kalau nabinya umat Islam atau yang mengajarkan agama Islam itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Apakah dia manusia? ya manusia. Begini, saya sih tidak memaksa untuk kamu memeluk Islam, tapi kamu bisa pikirkan itu. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kami bisa menemukan batu itu. Kok kelihatannya gusar sekali, kenapa? Saya takut kamu menyentuhnya. Kalau saya menyentuhnya, nanti saya akan menjadi wadah iblis itu. Seperti itu. Ya. Tidak, saya tidak akan menyentuhnya. Saya sudah diwanti-wanti seperti ini ya, tentu saya tidak akan menyentuhnya. Maksudnya saya cuma mau lihat, apakah yang kamu katakan itu sebuah kebenaran atau hanya kebohongan. Itu saja. Jika kau tidak ingin menyentuhnya, ingin kau apakan batu itu? Mungkin saya akan memindahkan dengan cara tidak menyentuhnya. Apakah kalian pernah mencoba untuk memindahkan atau menguburnya? Tidak pernah. Dia di atas tanah. Apakah dia tidak pernah tertimbun tanah karena air atau karena pohon begitu? Dulu pernah. Dulu pernah. Dulu pernah. Terus Tanah itu terkikis ya ketika hujan deras. menutupi batu itu. Ya. Nah kan batunya udah tertimbun nih.
Apakah dia masih tetap keluar saja gitu? Tanah itu terkikis kembali. Tanah itu terkikis kembali. Berarti kan ada cara untuk menutupi batu itu agar tidak tersentuh, atau mungkin ada cara lain untuk memindahkan. Setidaknya izinkan saya untuk melihatnya tanpa gangguan kalian. Saya tidak ingin menjadi wadah iblis. Mana ada manusia yang mau seperti itu? Ya mungkin ada sih beberapa kalau ada dukun dan lain sebagainya. Cuman kalau saya pribadi, untuk apa saya memiliki kekuatan yang seperti itu? Kalau saya mau, kamu mungkin bisa lebur malam hari ini. Kau tahu kan, Bos Goro kejamnya seperti apa. Tapi saya tidak ingin melakukan itu. Saya ingin cari jalan tengah, cara damai. Manusia agar tetap bisa bertahan di sini. Kalian juga tidak was-was untuk menjaga batu itu. Sebenarnya kami tidak bisa memindahkan. Kamu tidak bisa memindahkannya kan? Ya siapa tahu. Hanya memegang saja. Tangan ini akan terbakar. Panas berarti batu itu. Begini. Sekarang kamu tunjukkan di mana teman saya. Cung, tunjukkan. Di sana. Kamu tidak apa-apakan dia kan? Tidak. Dia masih selamat. Masih bernafas. Udah, sekarang kamu kumpul sama temenmu yang hilang. Ya. Lur, mohon maaf ini senternya udah pada mati ya. Kayak gini kita mendapatkan informasi sangat daging sekali. Cuman kita tinggal klarifikasi apakah yang dia katakan benar apa bohong. Ntar aku ambil minyak dulu nih. Di sana ya, saya datang ke sana nih. Kamu nanti tunjukkan di mana batunya, baru nanti kita lepas sihir yang ada di padamu. Lur, kita langsung gegas cari Sandung. Takutnya kenapa-napa. Aman Mas Abdul? Aman Mas. Mas Abdul. Alhamdulillah. Aduh. Kamu lagi ngapain? Ini saya tanya Mas. Setan? Hah? Cepetan Mas. Bantuin Mas. Udah bercanda lah. Dimasukin itu minyak. Mas, bantuin. Mana ada setannya dong? Sini. Cepetan Mas. Lu. Mas, itu minyak. Udah nggak usah bercanda lah. Serius ini. Ini ngeliat. Ini ketemper kayaknya nih. Temper. Kesurupan ini. Kesurupan Kamu ini. yang kesurupan ini. Tidak. Bapak. Gak lihat. Nggak ada ini. Penonton ada yang lihat nggak nih? Kadang-kadang ente, kadang-kadang Istighfar Mas Sandung. Ya ini banget ini. Ini. Jangan ketawa. Beneran ini loh. Cepetan. Pegang. Yang bener bos. Nah, sini. Buka acara kamu buka. Masih kuat, Bok. Ya masih. Hebat juga kamu dong. Serius ini. Bisa pada nggak lihat. Bang. Ilmunya mau seperti itu, Cil. Mas-masnya lucu ya. Nggak usah ketawa kamu. Jangan galak-galak ya Om. Anak kecil berat banget. Mama galak-galak. Kenapa kamu ikut-ikutan menyerang kami ya? Siapa yang nyerang kamu? Kecil banget, berat banget bos, badannya bos. Kamu ke siapa? Saya kan memang di sini mainnya. Kamu makhluk mana? Saya makhluk sini, mainnya di sini. Makhluk mana aslinya? Saya dari sana. Batu penguncen. Jangan dimarahin.
Saya kan nggak salah, Om. Salah. Emang kamu salah kok. Ya harus dimarahin. Waktu penguncian itu titiknya di mana? Waktu pengunciannya. Itu rokoknya siapa kamu kenyot, Ini punya ini dari tadi di sini. Anak kecil udah rokok. Biarin, kan kakak saya udah nggak lihat. Kamu lihat kakak saya nggak? Kakakmu yang pakai baju lorek-lorek itu Iya betul. Di mana dia sekarang? sudah ditangkap. Sudah ditangkap sama saya. Loh, kakak saya salah apa kok ditangkap nih? Kakakmu menyerang saya. Kamu ikut-ikutan menyerang teman saya, anak buah saya. Saya nggak nyerang, saya lagi main di sini lagi lari. Kamu kalau masih kecil tidak tahu apa-apa, tidak usah ikutan mainannya orang gede, paham? Iya, Bang. Jahat. Untung nggak dikicilik kamu dasnya sama saya. Tuh kan ngomongnya. Kakak saya mana, jangan ditangkap. Kakakmu sudah saya tangkap, saya sekap dia, saya pasung dia. Nanti saya pulang sendiri. Saya tanya batunya itu di mana? Batu pengunciannya apa pengunciannya? Ya di dalam sana. Kamu mau tunjukin tidak kah? Nggak mau. Kok nggak mau? Apa mau kakakmu saya sembelih? Nanti saya ciumin kakak saya. Kata kakak saya nggak boleh. Kata kakakmu boleh di mana waktunya? Boleh. Ya udah kamu pulang aja sana. Kasihan kamu masih kecil. Kakak saya mana? Kakakmu dipasung sama saya. Kalau kamu banyak gaya, banyak pola, kakakmu disembelih nanti. Pulang sana. Sekalian bilang sama bapakmu, kakakmu sama temennya satu sudah kami sekap ya. Jadi jangan banyak tingkah. Bilang kalau mau damai, datangkan pemimpinnya ke sini. Tuh bilangin kamu. Ya bilang sana sama bapakmu. Kakakmu masih di saya, masih selamat, masih dalam keadaan utuh sama temannya satu ya. Bilang. Jangan disembelih. Hah? Jangan disembelih kakak saya. Ya kalau kamu banyak pola ngeyel ya disembelih kakakmu nanti. Jangan. Ya udah sana kamu pulang, bilang ke bapakmu. Bilangin. Pulang. Pulang sana aku malah tengok. Apa disembelih? Kamu bukan disembelih, mau disembelih kamu nakal. Kamu jangan bilang kayak gitu ke bapak. Kontol, bayi kontol. Bayi kontol. Rasa parpos itu namanya juga anak kecil. Ya takutnya nanti jadi perang gara-gara salah. Apa sih orang masih kecil kayak gitu di marah-marah. Isi kamu kontol juga, kamu juga kontol sama ini juga kontol. Kamu muka kontol, kamu kontol semua kontol. Astagfirullahaladzim, bos. Udah ngikep, Bos. Aduh. Udah kontol. Iya harus makasih sama ini loh. Kamu bukan kontol, tapi keringet kontol. Tadi bocahnya berat banget. Kontol bisa keringetan gimana, bos? Dah. Astagfirullahaladzim. Udah langsung ke waktu penguncian. Udah pakai minyak semua kan? Dah. Nah, ayo kita cari batunya di mana. Kamu masuk ke Raga Abdul di sini. Apakah memang lokasinya udah dekat ini? Bukan dekat lagi, memang di sini. Di sini. Lah, lantas batunya di mana? Wah, di bawah anak ini. Sini, Nung. Ini atau bagaimana? Nggak, saya nggak nyentuh. Ini maksudnya batu ini. Ya, Sebentar, ini kok batunya kayak ada lapisannya ini. memang dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti itu. Ini besi kah? Mas, Emas. Fungsinya apa mas itu? kunci. Apa? Sebagai kunci. Sebagai kunci. Oh mas, ini yang pengunciannya. Ya, Yaitu batunya. Jadi makanya hutan ini disebut Watu Penguncen. Batu pengunci. Oh begitu. Tapi ini kok nggak ada spesialnya ya? Maksudnya apakah di tempat yang kelihatannya keramat atau bagaimana loh? Dari dulu memang di sini. Karena memang dia itu siang
maslep ke dalam, malam naik gitu ya. Ya. Jadinya nggak ngaruh sama lokasi gitu. Sudah saya pindahin ya. Lebih baik jangan. Dicempel pakai kain nggak apa-apa nanti. Itu pun tidak boleh. Kan kain bersih, kain baru juga ada, saya nanti tak ambil. Kain itu ditakutkan. Ada serapan keringat. Ada serapan keringatnya, kan udah dicuci. Tetap tidak suci. Kalau lokasinya di sini sih kemungkinan orang mau buang air kecil di sini ya kecil ya. Masa iya Maka dari itu saya menjaga. Dan tempat ini pun belum dibikin apa namanya pertanian kayak tanam jagung gitu, padi. Memang kelihatannya memang masih tertutup. Terus yang kamu takutkan apa sama orang-orang yang bertani di sana? Orang dia nginepnya di sana. Di sini ada 2 suku. Di kelompok kami ada 2 suku. Ada 2 suku. Ya. Yang satu suku untuk menjaga batu ini. Suku yang satunya mengajak manusia supaya mereka mendekat ke sini. Oh, itu alasannya. Di waktu penguncian ini ada 2 suku, ada 2 ras yang terbagi. Satu mendekatkan manusia untuk menyentuh benda ini dan yang satu menjauhkan. Nah, kamu yang mana berarti? Saya yang menjaganya. Yang menjauhkan. Nah, yang kemarin nyerang saya itu juga sama temanmu itu? Benar? Oh begitu teman-teman. Kami Arjo itu. Baiklah kalau seperti itu. Akan saya rundingkan lagi dengan sahabat-sahabat saya. Sekiranya bagaimana cara membuat batu ini tidak tersentuh oleh manusia. Mungkin dicor kali. Iya nggak? Iya Yando. Dicor aja ya. Tapi dicor nanti mbok ketetesan keringat itu. Pokoknya sedikit saja itu berbahaya gitu. Berbahaya. Ini yang menyegel iblis ini berarti leluhurmu. Apa kamu malah nggak tahu siapa yang nyegel? Saya tidak kenal. Kamu tidak kenal. Namanya tahu ndak? Siapa yang mengurung makhluk ini? Tidak tahu. Berarti orang tuamu tidak tahu juga dong kenapa iblis ini disimpan di sini. Kayak ini masih banyak pertanyaan teman-teman. Yang jelas kita udah melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian kita tahu kenapa makhluk di sini menyerang manusia. Rupa-rupanya karena sebuah ketakutan di mana manusia itu mengetahui keberadaan benda ini dan juga takutnya tidak sengaja menyentuh benda ini. Begitu ya teman-teman. Baiklah, sekarang kamu silakan keluar. Silakan beritahu kepada suku-sukumu itu kalau ada manusia yang sudah tahu tentang rahasia ini, tapi dia mau ngebantu kalian, gitu ya. Nih, salaman. Saya janji, saya gak akan mengambil apapun dari batu ini. Saya tidak ingin kekuatan, saya tidak ingin rahasia dijadikan sebuah wadah. Percaya sama saya. Nama saya Yohan Kendana. Paham? Udah, sekarang kamu boleh pulang ke tempatmu. Baiklah. Nama saya Pelapar. Pelapar. Salam kenal. Kamu kalau mau masuk Islam datang lagi ke saya. Hah? Pelapara. Pelapara. Kamu kalau mau masuk Islam
datangi saya lagi ya. Kamu berpikir dulu. Awas. Lupa ini malah. Astul. Oke. Awas itu. Itu batunya tuh. Makasih Mas. Oh, Itu yang ada beling-beling kayak Mas itu. Katanya sih Mas, tapi ya udah jangan disentuh, bahaya. Saya nggak keringetan Bang Mas. Saya tadi di situ. Enggak aman. Sedulur Tilas dimanapun kalian berada, terima kasih yang sudah mantau dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk bantu support Tilas dengan tapping like dan ramein komentarnya. Buat sedulur Tilas yang punya syair, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Syair terbaik, nanti ada hadiahnya. Ini challenge. Bok yang suka syair terus punya syair kan Iya, bisa dicantumkan komentar gitu. kita bersaing dengan Eyang Warta dalam hal syair ya. Wih, Oh, ini hal baik juga kan? insya Allah baik Mas. Ya, seni kan Yang ya. penting Orang syairnya, Arab juga banyak yang senang syair ya. banyak. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Kami pamit, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.